Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang kita cintai secara bersama-sama Ibu Rosita, Ketua KSBSI dan seluruh jajarannya, dan seluruh jajaran Konfederasi Buruh di Indonesia yang saya hormati. Yang kita banggakan Bapak Kapolri dan seluruh jenderal yang hadir yang mengikuti beliau, Ibu Kementerian yang jajarannya yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini tadi tak pikir lebih senang saya kalau Pak Kapolri lebih lama. Saya semakin pendek semakin senang soalnya langsung makan. Tapi ya nggak apa-apa, ini jadi puasa. Puasa ini termasuk ibadah yang nggak cuman Islam yang mengenal. Jadi hampir semua orang itu, semua agama itu punya pelajaran puasa. Karena puasa ini ibadah kuno. Makanya Islam, Al-Quran menyebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang dulu juga tak suruh puasa. Makanya banyak sekali agama semua mengajarkan puasa, cuman caranya beda. Di Hindu ada Nyepi, itu puasa juga sebenarnya. Di Nasrani ada Jumat Agung, puasa. Orang Yahudi yang sekarang paling ribet itu juga puasa itu. Yom Kippur mereka peringati dengan puasa. Orang Hindu puasa. Orang Buddha puasa. Ketika menempuh jalan menuju nirwana yang 8 jalan dia puasa. Apalagi orang Indonesia hobinya puasa. Mau naik pangkat ya puasa. Cinta ditolak puasa. Ya kan, yang paling iseng itu ngeslot puasa. Lah ya kan, itu di Indonesia ini puasa. Jadi puasa ini ibadah paling trending sebenarnya. Makanya sejarah-sejarah besar itu dulu lahirnya karena puasa. Para nabi itu ahli puasa. Ini Pak Sigit ini masih puasa sekarang. Makanya jadi Kapolri. Saya ini orang Jogja ya. Jogja itu dibuka oleh Ki Gede Pemanahan itu setelah puasa 20 tahun. Dimbang Lampir Gunung Kidul. Pak Harto itu dari seorang ibu yang puasa selama 9 bulan ketika Pak Harto di dalam kandungan. Lahir Pak Harto jadi presiden 31 tahun. Makanya dulu orang kalau mau kuat juga puasa. Ya itu tadi, makanya ada puasa macam-macam. Puasa makan daun ngidang. Puasa makan umbi-umbian ngerowot. Nasi putih tok mute, pati geni tidak kena matahari, ada puasa jalan itu lelono. Ini. Nah, rumus puasa dimanapun itu sama, yang nggak makan mulut atas dan nggak makan mulut bawah. Jadi puasa itu rumusnya dimanapun sama, menahan nafsu makan mulut atas, menahan nafsu mulut bawah. Manusia itu kan mulutnya cuma 2 itu. Ini ditahan syahwat, ini ditahan. Kenapa? Karena nafsu manusia itu paling besar itu ya cuma di 2 itu. Dan 2 inilah yang paling pokok yang membuat manusia itu mau baik mau buruk ya tergantung 2 itu. Karena syahwat di bawah ini membuat dunia ada. Dunia ada itu karena bergerak karena syahwat di bawah ini. Karena adanya syahwat di bawah ini kalau nggak diatur itu bahaya, karena bawah ini melahirkan manusia. Jadi syahwat bawah ini yang melahirkan manusia, yang jadi sampean itu. Sementara kalau sudah lahir manusia, dunia bergerak. Ketika manusia masih di dalam kandungan, ini sudah menggerakkan rumah sakit.
menggerakkan dokter kandungan, rumah sakit BKI, Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Di situ menggerakkan buruh, menggerakkan industri. Itu karena berawal dari kelahiran manusia. Begitu manusia lahir, melahirkan dokter spesialis beranak. Ada sekolahnya, ada macam-macam. Begitu manusia sudah lahir, industri-industri besar ini juga lahir karena manusia. Sampean ini kan bekerja untuk manusia sebenarnya. Kepala manusia ini setelah lahir, kepala ini menghasilkan berapa industri yang ada di kepala. Dan asetnya triliunan. Rambut ini menghasilkan industri sampo, kondisioner, semir, potong rambut, barbershop. Kalau banyak kutunya melahirkan peditok. Industri semua ini dari manusia ini. Ya kan? Coba. Terus belum lagi yang muslimah ini, pabrik jilbab. Industri semua buruhnya berapa di situ? Pabrik peci, pabrik topi. Mukanya manusia ini industri semua. Ini menghasilkan industri skincare. Turun ke sini menghasilkan industri pensil alis. Triliunan asetnya. Ke bawah sini Isido. Iya kan? Ini pekerja semua di situ. Terus mata dikit, kalau hidupnya terlalu pendek melahirkan pabrik maskara. Dan hidupnya ngebiok-ngebiok gitu kan. Mata menghasilkan industri softland, kacamata, kedokteran mata, rumah sakit mata. Itu industri dan semuanya ada buruhnya. Triliunan di situ. Ke bawah sini blast on. Ini lipstick. Ini Perancis bisa hidup karena ngurusi monyongnya lambe menungso ini. Iya kan? Gigi menghasilkan pabrik odol, pabrik sikat. Begitu monyong dikit behel. Ini cukuran jenggot, minyak Firdaus, Tatra, Gold. Ke bawah sini pabrik dasi, pabrik Slayer, pabrik kalung, liontin, triliunan asetnya. Di situ ada buruhnya semua. Ke bawah sini baju, konveksi. Dari baju luar, baju dalam. Tadi saya ngobrol sama Bu Rosita. BH-nya itu ada yang gede sekali itu. Itu kan. Loh, ini dunia, ini saya berbicara tentang manusia menghasilkan industri. Belum baju, sudah triliunan asetnya. Terus tangan manusia mengakhirkan pabrik cincin, pabrik kutek, pabrik manikur pedikur, manipedi kayaknya kalau buruh nggak sampai ke situ lah. Pakai amplas itu. Pabrik cincin, pabrik gelang, jam tangan. Saya aja sampai kaget ada jam tangan 11 miliar punyanya Sahroni. Itu industri semua dan ada buruhnya. Itu belum ke bawah. Bawah pusar ini malah duit tok, itu industri semua itu. Coba sampean hitung. Yang ngurus bawah pusar ini kaya semua, industri semua. Dari celana panjang. Jangan ngeres lah sampean itu kok ngeres. Celana panjang, celana pendek, simpak. Zaman saya sama Pak Kapolri waktu masih muda, itu ada simpak yang paling terkenal. Yang bolong-bolong kayak net itu. Warnanya biru, mereknya Sony. Loh, itu duit semua sekarang. Itu belum yang celana panjang, celana pendek. Bahkan yang ngurusi dubur manusia, itu semuanya pabrik. Begitu keluarnya lancar, pabrik obat mencret. Berapa triliun itu asetnya. Kalau disebut merek mulai diapet, diatap, intrustop. Macet.
yang keluar dul kolak. Loh, itu triliunan coba asetnya. Belum lagi yang urusan EE-nya. EE-nya toh itu menghasilkan industri. Industri WC. Mereknya American Style. Toto, mulai dari yang gini ada itu ya kan. Loh itu duit semua, industri semua. Nah kalau di tempat kami Pak Sigit itu di Jogja itu namanya jumbleng. Pulang, plung gitu aja. Loh, itu duit semua coba. Itu depan ini, yang depan ini malah duit semua. Yang di kampung mulai potong itu sudah menarik namanya catering. Potong burung itu, catering datang, tenda datang, sound system datang, Adela datang. Loh ya kan? Itu belum lagi ketika mau bikin pabrik kondom datang. Ini duit semua, karaoke, itu semua. Karena bagian depan ini. Nah itu menghasilkan industri. Makanya kalau itu tidak ditata, nggak ditata dari awal, ini dunia bisa kacau, bisa rusuh. Gitu kan, belum lagi terus yang satu mulut ini, mulut atas ini. Ini dunia bergerak. Kita di Islam diajari makan doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li ayo? Bukan berkahilah saya tapi berkahilah kami. Karena makanan manusia ini sifatnya holistik. Menarik semua kehidupan karena mulut atas. Orang di sini semuanya makan nasi. Nasi itu menggerakkan sawah. Sawah diurus negara. Karena kalau BPN tidak hadir di sawah, itu bunuh-bunuhan nanti urusannya polisi. Melahirkan pabrik pupuk, pengairan. Coba itu dari makanan manusia. Begitu panen industrinya orang Tiongkok, kombi. Begitu dipanen ada industri seleb. Buruh semua itu di situ ada. Terus kemudian waktu dimasak, ada industri kompor, mereknya nggak bisa saya hitung. Rice cooker. Terus ini apa? LPG, Pertamina. Naik ke meja, industri piring, industri garpu, industri gelas, industri semuanya industri duit semua. Biar enak rasanya ada industri bumbu, Jinomoto, Masako, semacam-macam. Ada yang nanam bawang, nanam lombok itu berputar dan kita nggak tahu agamanya apa itu yang nanam itu. Dia di mana, agamanya apa kita nggak ngerti. Terus biar masakan itu enak dikasih garam. Orang Jakarta nggak punya garam. Yang punya garam orang Rembang, orang Sarang itu ditambak-tambak garam. Sampai yakin nggak bahwa waktu mereka bikin garam ditambaknya itu dia nggak kencing di situ. Makanya orang pedalaman Jawa itu curiga. Jangan-jangan pas nggawe uyah iki nguyuh. Makanya satu dikasih nama uyah, satu dikasih nama uyuh. Begitu selesai makan ngambil anggur merah, anggur hijau, apel merah. Di para pejabat kan itu anggur merah. Kalau kita sih paling habis makan unde-unde itu. Begitu zaman makan anggur merah, itu nggak akan pernah hadir kalau tidak ada negara. Karena anggur ini impor. Itu harus ada negara menunjuk menteri perdagangan, menunjuk eksportir importir. Begitu kesepakatan barang masuk ada bill of lading, letter of intent. Jaminannya apa? Obligasi. Desain ekonomi besar yang dimiliki oleh Bank Devisa New York yang kebetulan punyanya Rothschild, Rockefeller, pengusaha Yahudi. Ayo. Jadi sampean makan anggur merah itu Yahudi melu loh yo. Apalagi yang rajin haji itu sama umroh. Pesawat semakin laris, CSR-nya Yahudi cukup untuk ngebom Iran itu. Dunia ketika sudah dua itu lintas agama, lintas suku,
lintas negara. Makanya itulah awal dari nafsu hidupnya manusia. Makanya mulut ini harus dijaga, dua ini. Karena kalau sampai dua ini tidak terjaga, industri-industri gede ini juga akan bermasalah. Karena manusianya bermasalah. Makanya kalau kita mau berbicara negara, ya negara yang akan mandiri adalah negara yang bisa memproduksi tadi itu. Kalau kita belum bisa memproduksi kebutuhan manusia, sampai kiamat kurang 2 hari juga kita akan pernah mandiri. Tapi kemandirian sebuah bangsa ketika sudah produksi, dimanapun rumusnya konsumsi. Konsumsi terbesar adalah konsumsi dalam negeri. Dan konsumsi dalam negeri itu berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Kenapa Amerika bangkit, industrinya bangkit, konsumsinya ada, kebanggaan mereka pada Amerika luar biasa. Dan itu yang kerja siapa? Hollywood. Dia bangun kebanggaan Amerika mulai dari Wild Wild West sampai The Last of the Mohican. Dia bangun. Gagal di Vietnam, dia bikin Rambo 1 sampai 6. Gagal dengan urusan Irak, dia bikin Hot Shot 1, 2. Gagal dalam terorisme, dia bikin 12 Strong. Dia bangun itu. Cina kenapa bangkit industrinya dan dia bisa konsumsi dalam negeri? Mereka bangga dengan negaranya. Dia konsumsi. Diceritakan yang kerja siapa? Dunia digital mereka. Yang bekerja dari mulai ular putih sampai ular hijau. Dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong. Bahkan ketika dunia tidak sepakat dengan kebaikan dan keburukan, Cina mengkompromikan. Tuhan larang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan larang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, absolut, dinaiki Sun Gokong. Sampai Tuhan yang ngungsi. Lu itu menghasilkan kebanggaan. Jepang, kenapa dia bisa konsumsi padahal dia harus dumping. Dumping ini tanggungannya lebih berat di dalam negeri, tapi dia bangun semangat Bushido. Dia bangun, dia nggak main-main. Mulai dari film-film Oshin sampai terakhir Samurai X dengan tokohnya si Rurouni Kenshin. Loh ya kan? Mereka bangun itu tadi saya cuma nerusin yang disampaikan Pak Kapolri tentang eksistensi harga diri sebuah bangsa dan negara itu penting. Ayo. Kenapa Korea bisa bangkit? Drakor. Drakor itu membangkitkan kebanggaan mereka. Sehingga saya yang generasi tahun 90-an membanggakan Metallica pernah konser di Rusia dengan penonton yang sampai 6 juta orang. Itu kayaknya udah gak mungkin lah bisa dikalahkan. Woodstock aja kalah. Akan tetapi begitu Korea bergerak di musim Covid, habis cerita itu. Diajar sama BTS. Iya. Sekali konser yang nonton 100 juta orang lebih. Dia seminggu 4 kali. Sebulan dia konser 16 kali. Dalam waktu 1 tahun saya coba hitung dengan ahlinya. Dari BTS uang masuk ke Korea 2.600 triliun. Loh, itu duit semua. Malaysia juga sudah mulai mereka. Walaupun dia ketar-ketir dengan Indonesia kalau seandainya IKN tetap berdiri. Karena akan ada waktu yang sama. Sekarang mereka menikmati 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Bursanya buka 1 jam lebih awal. Tapi begitu nanti geser ke sana mereka akan kerasa. Mereka mulai bangun kebanggaan mereka. Mulai dengan apa? Paling dasar si Upin dan si Ipin. Bangsanya nggak boleh ribut anak-anak Malaysia dengan anak-anak India. Dikenalkanlah si Upin dan si Ipin dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar gak ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Loh ya kan? Agar gak ribut dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Ini cara paling sederhana bagaimana menjaga harga diri bangsa. Mau Trump itu mau kayak apa, Amerika tetap mendukung. Iya, karena kebanggaan mereka pada Amerika itu nggak akan pernah luntur. Mereka nggak punya kungfu aja bikin American Shaolin.
Mereka nggak punya karate, bikin karate kid. Yang paling memalukan itu coba. Semua orang juga tahu samurai itu ada di Jepang, tapi mereka nggak malu bikin apa? The Last Samurai. Dengan tokoh samurai terakhirnya namanya Tom Cruise dari Amerika. Lu coba ini. Kita nggak berani akhir-akhir ini. Kita selalu begitu ada yang mengolok-olok bangsa, amin gitu. Semua kita ini akhirnya Kapolri jelek, presiden jelek, semuanya jelek. Jadi kalau buruh demo, silakan demo. Tapi jangan kemudian meruntuhkan kebanggaan pada bangsa dan negara. Gitu. Karena begitu nggak ada konsumsi dalam negeri, semua pabrik tutup. Dan kalau pabrik tutup, sampean mau bekerja di mana? Kalau nggak ada konsumsi dalam negeri, nanti pabrik-pabrik itu juga semuanya akan gulung tikar. Kalau sudah seperti itu, konfederasi buruh juga nggak ada manusianya. Ya nggak ada. Mau siapa yang kerja? Perusahaan-perusahaan diributi terus. Coba untung perusahaan Indonesia itu masih konvensional. Kalau ganti mesin gitu, libur sampean. Tiba-tiba perusahaan sepatu ganti mesin semua gitu. Prei sampean, daripada ngurusi demo mending ngurusi mesin. Loh iya kan? Ini dunia baru. Kiai aja udah pusing sekarang. Karena sekarang ngaji itu sudah tidak ketemu kiai. Bisa sambil juga ngaji. Lihat YouTube. Loh yang sudah hancur semua kan sekarang. Diganti semua. Kita dulu mau lihat Afrika aja masih nunggu flora dan fauna. Artinya TVRI masih ada. Sudah ditunggu seharian keluarnya Harmoko. Sekarang tinggal pencet semua ada di sini. Industri televisi hilang. Dulu kalau kita berjauhan lagi bekerja di Jakarta, menulis surat cinta. Industri surat cinta mulai dari pabrik kertas, pabrik tinta, perangko, pos, ada. Untukmu kekasihku, aku sedang merancang hidup di Cikarang. Entah kenapa semenjak kepergianku aku merindukanmu. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi setiap aku membayangkan wajahmu, kenapa yang hadir wajah bapakmu? Itu ada dulu, dari itu panjang sekali. Kekasihku, aku tahu memang seperih inilah meninggalkanmu. Tapi ini demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Dariku yang selalu merindukanmu. Cendrawasih burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Itu kan ada. Itu. Coba. Tahu-tahu sekarang itu nggak ada. Yang dulu terus ngambil perangko didilat template no itu. Pak Pos hilang, industri yang hilang sudah berapa? Koran hilang, semuanya hilang karena ada perubahan digital perubahan analog ke digital. Nah itu kalau kita juga nggak mewaspadai bahwa manusia bisa diganti mesin, kita juga harus waspada itu. Makanya konfederasi buruh ini juga harus mempelajari peralihan manusia ke mesin. Kalau tiba-tiba pabriknya iseng daripada di demo terus ganti mesin itu, pusing kita. Karena semua bisa diganti mesin. Yang nggak bisa diganti mesin itu cuma satu, makanan. Makanan itu nggak pernah bisa di-download. Makanya nanti yang paling berbahagia itu petani. Ini sekarang misalnya, Cina apa yang nggak bisa dilakukan sama dia? Begitu coding dan algoritma disepakati, dia daftarkan hurufnya. Mereka daftarkan hurufnya dalam coding internasional. Dia lawan Amazon pakai Alibaba. Dia lawan Facebook pakai QQ Renden. Dia lawan WhatsApp pakai WeChat. Duit semua. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka sudah tidak bisa mencukupi 1 juta ton gandum setiap hari. Karena penduduknya 2 miliar.
Yang sebentar lagi menyusul India. Makannya segini puluh gitu. 1,5 miliar itu nggak cukup nanti makanannya. Dan itu nggak bisa di-download. Nah, ya. Nah kita juga masalah itu. Begitu dunia digital disepakati, bangsa kita ini masalah. Punya bahasa, nggak punya huruf. Jadi kita ini punya bahasa, nggak punya huruf. Makanya ketahanan digital kita juga lemah. Coba kalau dulu disepakati huruf Indonesia, huruf Jawa gitu lebih enak. Dah hurufnya, mau ngertas huruf Jawa, susah. Passwordnya Belgedes, itu kan dia bisa pakai huruf-huruf gitu. Loh, jadi ini semua sebenarnya adalah pelajaran dari Tuhan. Bahwa dua pintu ini melahirkan produksi dan semua bergerak di situ. Makanya kalau dua itu nggak ditata, bahaya. Makanya puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena kalau dua hal itu nggak ditata, Tuhan nggak ada. Orang kalau syahwatnya udah nggak bisa ditahan, apa inget Tuhan? Nggak inget. Tuhan entah di mana. Orang kalau makanan yang nggak bisa ditata, masih inget Tuhan? Ya nggak inget. Nyolong inget Tuhan? Nggak inget. Korupsi inget Tuhan? Ya nggak inget. Dua hal itulah yang akan kalau nggak ditata, harmoni ini rusak. Jadi puasa itu sebenarnya mempertahankan agar ada harmoni. Dunia harus tetap harmonis. Tapi kalau dua ini masalah, dunia akan menghadapi kekacauan, nggak ada harmoni, pencurian, wah macam-macam ada di situ. Gimana? Sudah? Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pun sugeng menikmati maem. Ternuwun. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.